Mohan Kumar adalah seorang warga negara India yang dilahirkan pada tanggal 6 April 1963, di mana dia dibesarkan bersama 3 saudaranya, 2 laki-laki dan 1 perempuan, di mana mereka saat itu tinggal di kampung Kananya, Provinsi Karnataka, India, sebuah kampung pedesaan yang mayoritas penduduknya berkasta rendah. Ayah Kumar bekerja sebagai petani, namun lahan yang digarap ayahnya itu bukanlah milik sendiri, melainkan milik orang lain, dan ayahnya itu hanya mengambil upah untuk menggarapnya. Di sisi lain, Mohan dan saudaranya merupakan anak yang rajin belajar. Mohan juga memiliki hobi dalam hal bidang olahraga, terutama olahraga kriket. Ketika Mohan mencapai usianya yang ke-14 tahun, ayahnya pergi meninggalkan rumah dengan alasan yang kurang begitu jelas. Sejak saat itu, Mohan menjalani kehidupan bersama ibu dan 3 saudaranya. Waktu pun berlalu, di mana Mohan yang telah tamat SMA, akhirnya dia juga berhasil menamatkan kuliahnya yang membuatnya bergelar sebagai seorang sarjana. Setelah itu, Mohan akhirnya bekerja sebagai guru kontrak di beberapa sekolah dasar, sesuai minat di dalam hidupnya, di mana dia menjadi seorang guru olahraga tingkat SD. Dalam masalah percintaan, Mohan berhasil menikahi seorang gadis bernama Mary. Namun pernikahannya itu tidak berumur panjang setelah Mohan merasa berat menjalani rumah tangga bersama gadis yang mempunyai keyakinan berbeda dengannya, di mana sang istri beragama Kristen sedangkan Mohan beragama Hindu. Setelah perceraian itu, Mohan kembali menikahi seorang gadis yang bernama Manjula. Pernikahannya itu cukup berjalan mulus bagi Mohan, sampai dia dan istrinya itu memperoleh 2 orang anak. Namun Mohan masih merasa kurang, yang membuatnya juga menikahi seorang gadis bernama Sri Devi yang akhirnya juga memiliki 2 orang anak. Namun hal itu tentunya tidak diketahui oleh istri pertama Mohan. Pada masa tahun 2003, Mohan mengaku kepada istrinya jika kesibukannya dalam hal mengajar semakin padat, yang membuatnya jarang untuk bisa pulang ke rumah karena dia harus pergi ke berbagai tempat sekolah. Para istrinya itu pun percaya, karena di mata mereka, Mohan memang sosok pria yang baik sebagai kepala rumah tangga dan sosok ayah yang penuh kasih sayang bagi anak-anak mereka. Dan itulah yang ada di pikiran para istrinya itu, tanpa mengetahui sisi gelap dari kehidupan Mohan Kumar. Di tempat lain, seorang gadis yang bekerja sebagai pelinting bidi, sebuah rokok tradisional dari India, di mana gadis itu bernama Anita Mulia yang berusia 22 tahun. Di mana di dalam beberapa waktu terakhir, dia menjalin hubungan asmara dengan seorang lelaki yang bernama Sudhakar Kulal. Walaupun begitu, Anita Mulia tetap merasa resah dan gelisah, karena dia sadar jika dia hanya seorang gadis yang berasal dari keluarga sederhana dan memiliki kasta rendah, yang tentunya hal itu membuatnya kesulitan untuk membayar mahar pernikahan, di mana hal itu jika dia ingin melanjutkan hubungan asmaranya itu. Seperti yang kita tahu, jika di negara India, sang perempuanlah yang akan membayar mahar dalam hal pernikahan, dan hal itulah yang tentunya membuat Anita Mulia gelisah. Namun kabar gembira datang dari kekasihnya itu, di mana dia berkata jika dia akan melamar Anita, dan Anita tidak perlu membayar mahar apapun kepadanya. Hal itu pun tentunya membuat Anita bahagia. Selain tanpa mahar, dia juga akan segera menikah dengan lelaki lajang yang sudah memiliki pekerjaan sebagai PNS. Kekasihnya itu juga berkata, jika dia ingin menikah dengan cara yang sederhana, cukup mengucap janji sehidup semati di kuil dan di depan para petugas pencatatan sipil di sebuah kota, yaitu kota Hasan. Kekasihnya itu juga berkata, jika biaya pesta pernikahan sebaiknya disimpan dan digunakan nanti jika setelah mereka sudah menjadi keluarga. Tentu saja Anita tidak keberatan dengan pendapat kekasihnya itu. Terlebih pendapat itu cukup dewasa baginya. Setelah mereka sepakat dengan rencana itu, tanpa sepengetahuan keluarga Anita, dia pergi bersama kekasihnya menuju kota Hasan untuk menikah di sana. Sebelum berangkat, kekasihnya itu menyuruh Anita membawa uang, perhiasan, tabungan, dan kain sari yang terbaik untuk Anita. Mereka pun kemudian berangkat, dan setelah sampai, mereka menginap di sebuah penginapan murah yang terletak tidak jauh dari terminal bus yang ada di sana. Ketika menginap di sana, mereka mulai berhubungan layaknya suami istri. Dan pada besoknya,
Mereka pun kembali bersiap menuju kuil untuk menikah. Namun sebelum berangkat, kekasihnya itu menyuruh Anita untuk menyimpan uang dan perhiasan di penginapan itu. Anita pun menuruti perkataan kekasihnya itu, karena rencana mereka setelah dari kuil, mereka masih akan kembali ke penginapan itu. Kemudian, mereka pun berjalan di terminal bus yang jaraknya masih belum jauh dari penginapan mereka. Tiba-tiba, kekasih Anita memberikannya sebuah pil dan mengatakan jika pil itu adalah pil KB agar Anita tidak hamil sebelum waktunya. Dan dia juga menyarankan jika Anita lebih baik meminum pil KB itu di WC umum yang ada di terminal itu. Karena menurutnya, efek samping dari pil itu adalah jika Anita akan merasa mulas dan sakit perut, dan juga akan terasa seperti mau buang air kecil. Anita pun percaya dan segera mengambil pil itu, lalu kemudian pergi menuju WC umum. Dan setelah Anita menelan pil itu, dan nyatanya Anita tidak pernah keluar lagi dari WC umum itu. Beberapa waktu kemudian, Anita pun ditemukan tewas tidak bernyawa. Namun sayangnya, tidak ada satu orang pun yang mengenali jasad itu. Lalu kemudian otopsi pun dilakukan, di mana di dalam tubuhnya itu terdapat zat sianida. Dan akhirnya disimpulkan jika gadis tidak dikenal itu telah melakukan bunuh diri di dalam WC umum. Kita kembali ke tempat kediaman Anita Mulia, tepatnya di daerah kawasan Dakasina, Kanada, Provinsi Karnataka. Di mana pada masa itu tahun 2009, isu saling sikut antara tiga agama sedang panas terjadi di kawasan itu, di mana di antara Islam, Kristen, Hindu saling sudut menyudutkan satu sama lain. Sayangnya isu itu tidak dapat ditanggapi oleh pihak pemerintah dengan baik, yang berakibat aksi saling serang menyerang rumah ibadah pun terjadi. Nyatanya, pada tanggal 17 Juni 2019, di kawasan inilah kantor kepolisian menerima laporan tentang hilangnya seorang gadis bernama Anita Mulia, di mana dikatakan jika keluarganya telah mencarinya dalam 2 hari terakhir, namun mereka belum menemukannya. Sayangnya, isu yang menyebar di kawasan itu adalah jika Anita yang beragama Hindu telah diculik oleh laki-laki Muslim dan dipaksa untuk berpindah agama. Tentunya isu itu menyulut kemarahan warga yang beragama Hindu, hingga mereka pun melakukan protes ke kantor polisi dan mendesak kepolisian untuk menangkap penculiknya itu. Pihak kepolisian yang khawatir keadaan semakin kacau, akhirnya membentuk sebuah tim khusus yang dipimpin oleh Inspektur Najunde Gowda. Kemudian pencarian Anita pun dilakukan, namun nyatanya hal itu tidak membuahkan hasil. Beruntung, Inspektur Gowda masih ingat dengan kabar yang didengarnya, di mana dia mendengar jika ada penemuan jasad wanita yang ditemukan dalam sebuah WC umum di kawasan terminal, yang akhirnya Inspektur Gowda pun meminta pihak keluarga untuk mengidentifikasi jasad yang ditemukan itu. Dan ternyata hasilnya benar jika jasad itu adalah Anita Mulia yang selama ini mereka cari. Namun di sini mereka menolak atas kecurigaan jika Anita telah melakukan bundir, yang mana kemudian pihak kepolisian pun menyelidiki dan menanyai orang-orang yang ada di sekitar terminal itu, yang mana informasi Anita yang sebelumnya sempat menginap di sebuah penginapan bersama laki-laki, di mana informasi itu berhasil polisi dapatkan. Para polisi pun kemudian mendatangi tempat penginapan itu, dan pihak penginapan membenarkan jika sebelumnya ada seorang gadis yang ciri-cirinya sama persis dengan Anita Mulia. Pihak penginapan juga mengatakan jika tamunya itu mengaku kalau mereka adalah pasangan suami istri. Bahkan ada nama dari sang suami yang tertulis dalam buku tamu di penginapan itu. Namun polisi yakin jika itu adalah nama palsu dari sang pelaku. Di sisi lain, pihak kepolisian juga mendapatkan sebuah informasi yang mana untungnya ponsel Anita Mulia masih ditemukan utuh bersamanya. Dari ponsel itulah pihak kepolisian mengecek nomor panggilan yang keluar dan masuk, di mana mereka juga mengecek nomor masuk dan keluar melalui telepon rumah Anita, yang akhirnya memunculkan sebuah nomor yang sering melakukan komunikasi dengan Anita Mulia. Dari nomor itu diketahui jika nomor itu berlokasi di Madegari, di mana pemilik nomor itu bernama Sridhar. Pihak kepolisian pun segera menuju tempat kediaman Sridhar untuk menanyakan tentang nomor itu. Namun Sridhar mengatakan jika nomor itu telah digunakan oleh saudara perempuannya, yang ternyata saudaranya itu juga telah menghilang sejak tanggal 17 Maret 2009.
Tentu saja hal itu mengejutkan pihak kepolisian, di mana mereka menduga jika ada kemungkinan ada korban lain selain Anita Mulia. Lalu kemudian, mereka pun juga memeriksa ponsel milik saudara perempuan Sridhar yang akhirnya kembali memunculkan dua nama wanita, yaitu Pinuta dan Puspa, yang mana ternyata jika dua wanita itu juga telah dilaporkan sebagai orang hilang. Atas hal ini, pihak kepolisian pun akhirnya menyadari jika kasus ini bukanlah sebuah kasus biasa, di mana mereka pun meminta data laporan orang hilang dari kantor-kantor polisi yang lainnya, di mana laporan-laporan itu kemudian disusun sesuai waktu dan tanggal. Pihak kepolisian juga mencoba memeriksa nomor email, nomor yang dimiliki setiap ponsel sebagai penanda ponsel itu. Dari beberapa nomor, diketahui jika ada satu nomor email yang telah menggunakan nomor-nomor dari ponsel para gadis yang telah menghilang itu. Pengecekan lokasi pun dilakukan, di mana ternyata nomor email itu berlokasi di daerah Lakate, sebuah kawasan di pinggiran Mangaluru. Polisi pun segera menuju lokasi itu dan mencari informasi tentang ponsel itu. Namun sang pemilik ponsel mengatakan jika ponsel itu telah diberikan kepada keponakannya yang bernama Mohan Kumar, seorang guru tingkat SD. Selain itu, polisi yang terus mencari informasi juga mendapatkan kabar dari seseorang yang bekerja sebagai penjahit, di mana dia pernah melihat Mohan Kumar pergi bersama seorang gadis yang memiliki ciri sama dengan Anita Mulia. Wanita penjahit itu juga mengaku jika sebelumnya Mohan Kumar yang mengaku kalau dia adalah seorang pengawas di sebuah perkebunan juga sempat mengajaknya untuk menikah. Namun saat itu dia menolaknya. Atas informasi itu, pihak kepolisian pun meminta wanita penjahit itu untuk menghubungi Mohan Kumar dengan alasan kalau dia ingin bertemu. Wanita itu pun setuju, yang mana kemudian pada tanggal 21 Oktober tahun 2009, janji pertemuan itu pun tiba. Dan Mohan Kumar pun muncul di sebuah terminal bus untuk bertemu wanita penjahit itu. Namun saat itulah, pihak kepolisian pun segera meringkusnya. Selain itu, polisi juga menggerebek rumah Sri Devi, salah satu istri Mohan Kumar, di mana di sanalah mereka menemukan bubuk sianida dengan jumlah yang cukup banyak. Selain itu, ditemukan juga stempel palsu dan beberapa surat penggadaian perhiasan. Mohan Kumar yang sudah jadi tersangka akhirnya diperiksa oleh pihak kepolisian, di mana dia mengaku jika dia telah melakukan kejahatannya itu sejak tahun 2004 sampai dengan 2009, yang telah memakan korban sekitar 20 orang wanita. Mohan pun mengaku target kejahatannya itu ditujukan kepada wanita yang berusia 20-30 tahun, wanita single yang berasal dari keluarga miskin dan berkasta rendah, di mana wanita-wanita itu sangat ingin menikah. Mohan juga mengaku kalau dia menggunakan berbagai alasan dan nama palsu dengan iming-iming menikah dengannya tanpa perlu membayar mahar, di mana jika setuju, Mohan akan mengajaknya pergi tanpa sepengetahuan keluarga korban. Dan seperti sebelumnya, dia menyuruh korbannya untuk membawa uang dan juga barang berharga milik mereka. Lalu kemudian diajak menginap, di mana besoknya dia akan memberikan sebuah pil KP yang sudah dicampur dengan sianida, dan menyuruh korbannya meminum pil itu sebelum mereka menjalankan rencana berangkat ke kuil untuk menikah. Oleh sebab itulah, Mohan selalu meminta korbannya untuk meminumnya di dalam WC agar dia bisa dengan mudah untuk kabur. Secara garis besar dan jelas, motif Mohan Kumar ini adalah semata untuk mendapatkan uang, yang mana uang itu digunakannya untuk dia dan keluarganya. Akan tetapi, bagaimana bisa Mohan bisa mendapatkan bubuk sianida dengan mudah? Dari pengakuan Mohan, ternyata dia mendapatkannya dengan cara mengaku sebagai tukang emas, hingga akhirnya dia memperoleh dari tukang emas lainnya. Yang mana nyatanya, sianida memang diperlukan dalam pengolahan emas. Di sisi lain, akhirnya disadari jika kejahatan Mohan Kumar yang bisa tersimpan selama 5 tahun disebabkan Mohan Kumar yang menghabisi korbannya di kota-kota yang jauh dari tempat kediaman para korban. Selain itu, kesalahan juga dilakukan dari pihak kepolisian yang selalu mengambil kesimpulan atas penemuan jasad yang tidak dikenal, di mana mereka menganggap jika itu adalah sebuah kasus bunuh diri. Atas pengakuan Mohan Kumar, semua kejahatannya pun akhirnya terbongkar, walaupun pihak kepolisian menduga jika korban Mohan Kumar sebenarnya berjumlah lebih dari 20 orang. Di sisi lain,
Keluarga Mohan Kumar tentu saja terkejut dengan kasus yang menimpa kerabatnya itu. Mereka tidak menduga jika Mohan Kumar yang dikenal sebagai pria baik tega melakukan kejahatan keji itu. Begitu juga dengan dua istrinya, yang akhirnya mereka menyadari jika masing-masing mereka bukanlah satu-satunya istri dari Mohan Kumar, yang mana nyatanya mereka telah dibohongi sejak lama. Fakta lainnya, ternyata Mohan Kumar juga telah diskor dari sekolahnya sejak dari 2003 karena terlibat kasus penipuan dan pemalsuan dokumen. Dan catatan lainnya, ternyata Mohan Kumar juga sempat dilaporkan ke pihak kepolisian setelah dia menceburkan seorang gadis yang telah menolak lamarannya. Kemudian, kembali ke Mohan Kumar yang telah dibawa ke pengadilan, di mana dia menolak untuk menyewa pengacara dan berusaha membela dirinya sendiri dengan buku-buku hukum yang dibawanya, dengan harapan hukumannya bisa diberikan keringanan. Di dalam penjara, dia juga terus mempelajari buku-buku hukum itu. Sang jaksa pun mengatakan jika sebenarnya Mohan Kumar adalah orang yang cerdas. Walau begitu, faktanya sang keluarga, bahkan istri dan dua anaknya, tidak pernah mengunjungi Mohan Kumar yang berada di penjara. Tampaknya mereka benar-benar tidak ingin mengenal Mohan Kumar sang penjahat, yang mana sebelumnya mereka mengenal Mohan Kumar sebagai orang yang baik. Dan inilah kisah dari Mohan Kumar, guru dari India yang dikenal sebagai pria baik, namun sebenarnya dia adalah seseorang yang kejam, dan sisi gelapnya itu sempat tersimpan selama 5 tahun. Dan kisah pun selesai. Oke, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, cerita, atau penyebutan nama. Akhir kata, sampai jumpa. Karena